Yo yo, what's up geng, welcome back to Dekots Nime. Dan kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya. So, langsung saja kita mulai ceritanya. Di awal cerita kita melihat Kania yang merupakan istri kedua Marquis. Dia datang menemui suaminya, ya si Marquis. Dengan tetap lembut ia menyajikan minuman dan mendekap ke sang Marquis dari belakang. Dengan suara yang penuh bujuk rayu ia bertanya, "Kapan kau akan menunjuk Colin sebagai pewaris seperti yang kau janjikan sebelumnya?" Namun jawab Marquis membuatkannya terkejut. "Sepertinya itu masih membutuhkan waktu sedikit lama," ujar dengan nada ragu. "Apa? Tapi bukankah kamu bilang Colin akan jadi pewaris bulan ini?" Marquis pun menghela nafas. "Memang benar, tapi sekarang situasinya berbeda. Yuren benar-benar berusaha kali ini. Dia bisa saja menjadi penerus yang baik. Ya, mungkin itu karena tunangannya yang memukulnya hingga sadar. Hahaha. Tapi tenang saja. Jika Yuren kembali ke sifat lamanya, Colin akan tetap menjadi pewarisku." Kanya pun terdiam sesaat, lalu meresponnya dengan senyum tipis. "Kau benar, Marquis." Namun setelah meninggalkan ruangan, wajahnya berupa masam, guys. "Yuren, tunggu dan lihat saja. Awas kok." Sementara itu di sisi Yuren masih terkejut dan bingung dengan sup ciren yang beracun di depannya ini. Meskipun berbahaya, ia memutuskan memakannya hingga habis. Kenapa? Karena itu adalah syarat untuk mengaktifkan dua skill baru, Sichuan Tang Family dan Weak Paralyzed Poison. Setelah memakan supnya, Yuren pun memeriksa jendela statusnya dan menemukan bahwa skill Sichuan Tang Family terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Hidden Weapon dan Martial Arts. Masing-masing memiliki kemampuan yang bisa ditingkatkan. Yuren pun akhirnya memilih untuk membuka skill bernama 10,000 Venom Divine Energy. Seketika, semua hal yang perlu dipelajari tentang skill tersebut untuk menguasai skill tersebut langsung masuk ke kepalanya, guys, dan langsung membuatnya bisa menggunakan skill tersebut. Wow, teknik ini langsung terukir di kepala aku. Aku harus mencobanya. Yuren pun berlatih hingga pagi. Setelah selesai, Yuren merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi Ki. Sensasi ini luar biasa. Ia bisa merasakan hal-hal di sekitarnya tanpa perlu melihatnya. Tak lama kemudian, ia merasakan aura yang familiar mendekat. Ternyata itu adalah Arin, pelayannya. "Tuan muda, saya datang untuk membangunkan Anda agar bisa berlatih." Dan akhirnya mereka pun pindah ke aula latihan. Yuren mencoba melempar pisau. Saat akan melempar, ia melihat ada crosshair di depan matanya. Seperti di game FPS yang biasa dimainkan tanpa ragu, Yuren pun mengarahkan dan melempar pisau itu dan tepat sasaran. Wow, ini gila. Aku hanya pernah menargetkannya dengan crosshair ini dan hasilnya pasti kena. Dan akhirnya Yuren pun terus mencoba melempar dagger tersebut atau pisau. Ya itulah. Hingga muncul notifikasi Sichuan Tang Family Hidden Weapon terbuka sepenuhnya. Arin pun terkejut dengan perkembangan yang luar biasa yang Yuren tunjukkan. Sambil bertanya-tanya, "Ada apa dengan Tuan Muda? Bagaimana Tuan Muda bisa melakukannya?" Akhirnya Arin pun juga mencoba melempar pisaunya. Tapi lemparannya ternyata meleset jauh dan rasa malu terlihat jelas di wajahnya, guys. Yuren pun penasaran dengan efek dari skill yang terbuka tadi, dan di sini kita bisa melihat bahwa dengan skill ini membuat penggunanya mampu melempar segala benda apapun itu dengan lebih cepat dan akurat. Akhirnya Yuren pun mencoba mengambil pedang kayu yang sudah patah, kemudian melemparkannya, dan alhasil kecepatan dan kekuatannya sangat kuat hingga menghancurkan papan targetnya tersebut. Arin pun kembali terkejut. "Mustahil, apa yang terjadi padamu, Tuan Muda?" Yuren pun akhirnya bingung untuk menjelaskannya dan memilih untuk pergi. Ternyata, guys, alasan Yuren pergi karena sedang mencari seseorang. Yuren pun menggunakan skill Creator Eye untuk mengecek status Windows seseorang. Dan di sini kita melihat status Windows seseorang yang memiliki skill seputar racun, ya guys ya. Yuren pun mencoba skillnya untuk melumpuhkannya, Paralyzed Poison. Seketika orang itu pun merasakan tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan dan akhirnya dia tumbang. Di sini kita diperlihatkan ada durasinya lumpuh, ya guys ya. Tanpa basa-basi, Yuren pun membawanya ke sebuah rumah untuk diinterogasi. "Hei, bangun. Peru, bangun." Ini orang namanya Peru, ya guys ya.
Pero yang kaget menanyakan, siapa kau? Ah, aku? Siapa? Sebaiknya kau menjawab dengan jujur, kau tidak mau. Ya, kau yang menaruh racun di supku kan? Hah? Jawab. Pero pun mengiyakannya. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata yang selama ini Yuren duga yang meracuninya bukanlah si Kania guys, yang istri kedua. Ternyata yang menyuruhnya adalah Komandan Kesatria Karoks, Livingstone, yang merupakan kakak dari Kania ini. Ya sama aja sih guys, satu kelompok, satu komplotan mereka. Yuren pun memberikan sebuah racun untuk si Pero makan. Hal ini Yuren lakukan agar si Pero tidak bisa mengkhianatinya, karena racun itu membuatnya cuma memiliki waktu hidup 1 bulan dan harus meminum penawar dari Yuren setiap bulannya. Gile. Kemudian Yuren pun memberikan misi kepada Pero untuk mencari semua bahan yang dia tulis untuk membuat racun. Kumpulkan semua bahan itu dan bawakan aku besok malam. Untuk uangnya ambil di Karok saja. Dan ingat, mulai sekarang kau harus selalu memberi racun pada supku. Pero yang sangat terkejut dengan permintaan Yuren, namun dia tidak bisa menolak karena nyawa taruhan. Pero pun berkata, siap pak. Dan akhirnya kita pun berpindah ke esokan harinya. Ternyata guys, yang Yuren berikan ke Pero itu cuma tumpukan daun biasa aja. Jadi si Yuren menggertak doang guys gitu. Jadi yang dimakan Pero itu bukan racun. Ada-ada aja nih MC kita nih. Akhirnya Pero pun datang dan membawakan semua bahan yang diminta Yuren. Ini dia Tuhan, bahan-bahan yang Anda minta. Yuren pun berkata, bagus, semuanya sudah sesuai. Pero pun kaget, Tuhan kok kamu langsung mengetahuinya? Dia tidak tahu guys kalau si Yuren ini punya skill yang bisa melihat semuanya ya guys. Ya nge-cheat lah gitu. Kurasa cukup untuk sekarang, kamu boleh pergi Pero. Baik Tuhan, terima kasih. Setelah Pero pergi tanpa basa-basi, Yuren pun langsung memakan semua bahan-bahan racun yang telah dibawakan si Pero tadi, dan sekaligus langsung berlatih saat itu juga. Pagi pun telah tiba dan Arin pun datang untuk melihat kondisi Yuren. Ketika Arin masuk, Arin pun terkejut. Tuan muda, ada apa dengan tubuh Anda? Wow, di sini kita lihat tubuh Yuren tuh makin berbentuk ya guys ya, six pack banget tuh. Notif sistem pun berbunyi, 10,000 poison, absorption divine energy, telah mencapai 2 bintang. Anda telah mempelajari martial arts small dragon step. Poison art poison telah terbuka. Truth serum telah terbuka. Soul killing smoke telah terbuka. Wow, banyak betul nih notif masuk. Yuren yang mendengar bunyi sistem tersebut langsung senyum. Namun ternyata Arin merasakan ada yang aneh. Bau apa nih? Bau busuk. Tuan muda, apa Anda belum mandi atau gimana nih? Aduh. Yuren yang melihat reaksi Arin cuma tersenyum tipis saja. Hehehe. Karena Yuren tahu kalau misalnya latihan yang cukup intens itu bisa membuat efek samping berupa bau badan yang cukup menyengat gitu guys. Jadi hasil latihannya itu menimbulkan bau yang cukup orang sebel tidak mandi guys, bau bangkai. Arin yang tidak kuat menyium baunya kemudian menyuruh Yuren, Tuan muda cepat pergi mandi Tuan muda, aku sudah tidak kuat ini. Yuren pun langsung pergi meninggalkan Arin. Setelah itu Arin dan Yuren pun memutuskan untuk pergi ke aula kesatria. Di perjalanan Yuren pun mencoba sebuah teknik yang barusan dia dapat, skill yang dia dapat tadi guys, itu skill small dragon step, merupakan skill teknik langka yang berasal dari keluarga Tang yang dioptimalkan untuk pergerakan cepat dan pembunuhan dan untuk penghindaran. Tidak aku sangka aku bisa mempelajari teknik langka yang biasanya hanya ada dalam novel martial arts. Wow. Yuren pun langsung mencoba gerakan small dragon step tersebut dan Arin pun kaget melihatnya. Lah, Tuan muda, Anda kenapa? Soalnya guys, teknik yang Yuren peragakan itu kayak orang lagi mabuk guys, orang habis mabuk baru jalan gitu-gitu. Maklum. Yuren pun membalas, enggak kok, ini cuma biasa aja, lagi santai aja aku jalannya gitu. Namun Arin di sini kelihatan agak cemas guys, kemudian bertanya kepada Yuren,
Tuan Muda, apa Anda yakin untuk ke aula kesatria? Jadi kayaknya Arin ini ragu guys, soalnya menurut novelnya si Yuran ini kan cukup banyak yang benci. Banyak yang benci, bukan cukup. Hampir satu keluarganya, kerajaannya ini benci dia gitu karena kelakuannya. Cuman ya itu kan dulu, beda saat MC belum masuk itu. Yuran pun berkata, tenang aja, aku akan baik-baik aja kok. Udah, kita lanjut aja. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setibanya di aula, para kesatria melihat dua sosok yang cukup asing ya guys ya. Dan bertanya-tanya, hah? Siapa itu? Siapa orang yang di samping pelayan pangeran tersebut? Apa kita pernah punya preset tampan itu? Tunggu, jangan-jangan dia mukanya pangeran gendut itu. Sihir apa yang dia pakai? Yuran pun kesal. Mereka pikir aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Ia pun memutuskan untuk menggunakan mereka sebagai kelinci percobaan. Hehehe. Yuran pun mencoba skill Prolong Poison. Tiba-tiba salah satu kesatria merasa tangannya sakit dan rasa sakit itu menyebar perlahan ke seluruh tubuhnya. Kemudian tidak sampai segitu aja, Yuran pun mencoba skill Soul Killing Smoke, di mana para kesatria itu langsung melihat teman mereka menyerupai monster dan berteriak ketakutan. Ya elah, kesatria pun teriak guys ya. Skill ini membuat targetnya itu berhalusinasi guys dan kebingungan. Setelah merasa puas, Yuran pun memutuskan untuk kembali ke aula latihan sebelumnya bersama dengan Arin. Namun di perjalanannya mereka pun terhenti karena ada pelayan yang mengatakan bahwa ada tamu untuk Tuan Yuran, dan ternyata tamu Yuran adalah tunangannya guys. Oke, kita flashback bentar. Jadi guys, menurut novelnya harusnya Ilya datang ke Yuran dengan tujuan cuma satu, yaitu membatalkan pertunangannya dengannya. Namun Yuran tidak mau melepaskannya. Ya, Yuran pun akhirnya kembali dan menjumpai Ilya yang sudah menunggunya. Yuran pun menyapa Ilya. Yo, Ilya, apa yang kau lakukan di sini? Ilya yang kaget melihat Yuran. Lah, lu siapa anjir? Anjay, enggak gitu ya guys. Maksudnya, kamu siapa gitu. Yuran pun membalas, ini gue Yuran. Anjay. Hah? Ini beneran kamu? Ini beneran kamu kah? Kok kamu bisa berubah sejauh ini? Hanya dalam 2 bulan loh, kata Yuran. Ya, setelah kau memukulku waktu itu, aku akhirnya sadar dan memutuskan untuk berubah. Dan inilah aku yang sekarang. Dan Yuran pun tiba-tiba berlutut untuk meminta maaf ke Ilya karena sikap dan sifatnya selama ini. Ilya, aku minta maaf atas semua sifat dan sikapku, anjay. Dan terima kasih ya sudah menyadarkanku, anjay. Oke, kita flashback lagi guys. Menurut web novelnya, Ilya memiliki skill Trade Sword Empress, yang dimana skill yang bisa berkembang. Jadi itu skillnya itu tuh skillnya tuh bisa berkembang guys. Jadi tidak stuck gitu-gitu aja gitu. Jadi skillnya ini sangat membantu MC di web novelnya dulu, sehingga Yuran berpikir untuk tidak ingin membuat hubungannya jelek dengan Ilya gitu. Setidaknya bisa jadi sekutu lah, meskipun pertunangannya batal gitu guys. Tapi melihat dari status video milik Ilya, affectionnya itu -19 guys. Jadi Yuran harus memberikan kesan yang baik. Jago nih Yuran memang. Jadi alasannya berlutut itu guys, karena mengurangi affectionnya Ilya gitu guys. Oh, bukan mengurangi, meningkatkan, sorry. Oke, kita balik. Ilya pun seketika itu serius dan mengeluarkan auranya untuk menekan Yuran. Apa kau serius Yuran? Bersumpahlah bahwa kau tidak akan mengulanginya lagi. Yuran yang menyadari Ilya sedang mengeluarkan auranya pun akhirnya menggunakan skillnya 10,000 Poison Absorption Divine Energy aja. Seketika pun aura dari Ilya ikut lenyap. Hah? Bagaimana mungkin? Auraku kok bisa lenyap? Baiklah, Ilya, aku bersumpah. Ilya yang kaget mendengar pengakuan Yuran akhirnya tersipu dan memilih pergi. Cie, ada yang tersipu nih ya. Oke, aku maafin kamu, tapi jangan ulangi lagi ya. Atau enggak, pertunangan kita akan berakhir.
Lah, batal dong. Ya pertunangannya ya, maksudnya gimana sih? Maksudnya lah, berarti pertunangannya itu tetap lanjut ya guys ya. Hayo. Dan akhirnya Yuren pun pergi menemui Marquis. Apa kau memanggilku? Iya benar. Apa kau tidak tahu maksudku memanggilmu? Wis. Yuren pun menjawab, pelatihan swordmanship bukan? Yap, kau benar anakku. Kau akan mempelajari swordmanship dari keluarga Rox. Tapi ya, aku ingin mempelajari teknik melempar. Apa? Teknik melempar? Teknik itu adalah teknik murahan yang biasa dipakai oleh pencuri. Skill itu tidak akan berguna buat kamu. Namun Yuren tetap bertekad dengan kemauannya. Ayo bertaruh. Jika aku bisa berburu dengan belati, maka kau akan mengizinkan aku untuk mempelajarinya. Ayah pun setuju. Namun ternyata sebelum pertemuan Yuren, ternyata Marquis sempat bertemu dengan tunangannya guys ya. Jadi setelah bicara dengan Yuren itu, si Ilia itu bertemu dengan ayahnya Yuren guys. Marquis pun berkata, jadi bagaimana? Apa kau sudah menemui Yuren? Ilia pun berkata, iya, aku bertemu dengan Yuren. Terus gimana? Apa kau sudah memutuskan untuk membatalkan pertunangan kalian? Atau bagaimana? Kepo juga nih ayahnya nih. Ilia pun berkata, gimana ya? Ya, setelah aku pertimbangkan lagi, sepertinya aku tidak akan melakukannya. Marquis pun terkejut. Hah? Kau benar kan? Kau tidak bohong kan? Hah? Kau benar-benar betulan kan tidak jadi membatalkannya? Kalau boleh tahu, apa alasannya? Ilia pun menjawab, ya, ayahku dulu pernah berkata, kalau manusia itu tidak bisa diperbaiki lalu menjadi sesuatu yang lebih baru, jadi kayak yang awalnya jahat itu jadi baik gitu. Kata ayahnya itu tidak bisa, tidak mungkin gitu. Tapi ada kabar bahwa dia sudah berubah, maksudnya si Yuren ya guys ya. Jadi di satu sisi itu membuat si Ilia ini penasaran apakah benar si Yuren berubahnya atau cuma rumor doang gitu. Jadi dia ingin melihatnya secara langsung. Tapi setelah melihatnya secara langsung, dia malah jadi orang yang sangat berbeda, benar-benar berbeda. Bahkan dibilang baik, ya lebih baik dari itu gitu. Wow, pengakuan dari Ilia, first impressionnya Ilia bersama ya si Yuren ya, dalam tanda kutip Yuren MC ya guys ya. Jadi aku memutuskan untuk mencoba percaya sekali lagi kepada Yuren gitu. Ayahnya Yuren yang mendengar pengakuan dari Ilia sangat terkejut. Hah? Kau benar-benar bukan? Sungguh bukan? Iya, benar. Namun guys, tiba-tiba hawanya itu berubah guys. Kata Ilia, kalau dia kembali menjadi babi seperti dulu, kenapa harus babi? Kayak bajingan seperti dulu, aku sendiri yang akan mengambil nyawanya. Wes, jadi ini maksudnya si Ilia ini, kalau misalnya tiba-tiba si Yuren kembali seperti dulu guys, berarti siap-siap dia sendiri yang selesaikan. Ayahnya Yuren pun keringat dingin melihat raut wajahnya Ilia. Iya, kau benar. Dalam hatinya, sungguh wanita yang menyeramkan. Iya, tolong jaga Yuren baik-baik ya Ilia. Ilia pun langsung beranjak. Iya pak, iya siap. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Lah, udah mau pamit? Kenapa tidak menginap dulu semalam aja di sini? Kan kamu baru sampai. Tidak, aku harus pulang kembali ke tempatku karena ada urusan yang lain. Oh begitu. Kamu tidak mau pamit dengan Yuren? Tidak, sepertinya si Yuren itu sedang berlatih sekarang dan aku tidak mau mengganggunya. Dan akhirnya Ilia pun kembali ke kediamannya guys, dan selesai. Alright guys, jadi sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf misalnya ada putus-putus ya guys ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ciao.